sekarang kita akan coba contohkan untuk yang sudah mendapat mitra baru. Nah, kalau tadi baru join. Nah, sekarang kita akan contohkan. Di sini anggap saja omset bulan lalu setelah dievaluasi misalnya berjumlah 1.750.000. Nah, mungkin bulan lalu sudah elit di grup A. Kemudian di grup B misalnya di sini tertera 1.400.000 misalnya. Nah, hanya ada 4 mitra baru. Nah, di sini misalnya 2.100.000 di grup C. 2.100.000. Ya. Nah, anggap saja omset bulan lalu misalnya 1.750.000 di grup A, 1.400.000 grup B, 2.100.000 di grup C. Nah, tindakan yang kita lakukan adalah mempertahankan omset kita bulan lalu. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadi tim agensi, maka kita akan menghitung berapa kekurangan omset kita. Nah, jika ingin menjadi tim agensi, maka di sini kekurangan omset kita 700.000 di grup A, 1.050.000 di grup B, 350.000 di grup C. Ya, tindakan sama, merekrut. Nah, kalau kita ingin menjadi leader agensi, kita kekurangan omset 3.150.000 di grup A, 3.500.000 di grup B, 2.800.000 di grup C. Kalau kita ingin menjadi bronze agensi, maka kita kekurangan omset 13.250.000 di grup A, 13.600.000 grup B, 12.900.000 di grup C. Nah, sekarang solusinya. Nah, kita akan fokus ke solusi. Nah, kalau warna merah, ya ini untuk membantu supaya tidak bingung. Warna merah fokus tim agensi, warna kuning leader agensi, warna hijau bronze agensi. Nah, sekarang kita akan fokus dengan solusi kalau kita ingin menjadi tim agensi. Nah, di sini kita review kembali omset kita kekurangan 700 grup A, 1.050 grup B, 350 kekurangan omset di grup C. Nah, solusi pertama, berapa jumlah ID yang kita butuhkan di 3 grup. Nah, grup A kita kekurangan 2 ID, di grup B kita kekurangan 3 ID, di grup C kita kekurangan 1 ID. Tindakan yang kita akan rekrut 2 orang di grup A, 3 orang grup B, dan 1 orang grup C. Nah, sekarang opsi kedua kita akan pecah ID ini menjadi double elite. Nah, karena kita hanya membutuhkan 2 orang, maka di sini terdeteksi 0 double elite. Tidak perlu double elite kalau hanya untuk menjadi tim agensi. Nah, sekarang kita lihat opsi untuk elitnya. Nah, di grup A di sini terhitung 0 elit karena memang kita hanya kekurangan 2 orang ya, jadi tidak perlu elit di grup A. Kemudian di grup B di sini terdeteksi 1 elit karena kita kekurangan 1.050.000. Maka dengan kita mendapatkan 1 elit maka itu akan melebihi omset dari 1.050.000. Nah, di grup C di sini terdeteksi 0 elit karena memang hanya kekurangan 350.000, maka tidak perlu elit di grup C. Nah, tugas kita sama ya, kalau di sini hanya sekedar merekrut saja. Kemudian di solusi elit kita cukup delegasi 1 orang di grup B untuk mendapatkan elit. Itu saja, maka kita akan update tim agensi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjadi leader agensi dengan omset, misalnya di sini terdeteksi kekurangan omset kita 3.150 grup A, 3.500 grup B, 2.800 di grup C. Nah, solusi pertama kita akan menghitung berapa jumlah ID yang kita butuhkan. Di grup A kita butuh 9 ID, grup B kita butuh 10 ID, grup C kita butuh 8 ID. Tindakan yang harus kita lakukan adalah merekrut 9 orang di grup A, 10 orang di grup B, 8 orang di grup C. Nah, sekarang solusi kedua kita akan pecah ID ini menjadi double elite. Nah, di grup A kita butuh 1 double elite. Ya, double elite 10 orang maka sudah lebih ya. Kemudian di grup B kita juga butuh 1 double elite. Di grup C juga kita butuh 1 double elite. Tindakan kita akan delegasi masing-masing 1 orang di grup A, B, C untuk mendapatkan double elite. Solusi yang ketiga, kita akan pecah ID ini menjadi elite. Nah, di grup A kita butuh 2 elite. Di grup B kita butuh 2 elite, di grup C kita butuh 2 elite ya, 2 kali 5 10 ID ya, cukup untuk menjadi leader agensi. Tindakan yang kita lakukan delegasi 2 orang di grup A, B,
C untuk mendapatkan masing-masing elit. Nah, kemudian solusi yang keempat juga kita bisa mencetak peringkat tim agensi. Nah, untuk menjadi leader agensi kita cukup mencetak satu tim agensi di grup A, satu tim agensi grup B, satu tim agensi grup C. Tindakan yang kita lakukan adalah mendelegasi satu orang di grup A, B, dan C untuk menjadi tim agensi. Dengan demikian kita akan update new leader agensi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjadi bronze agensi? Nah, kita review kembali, anggap saja kita kekurangan omset di grup A 13.250, 13.600 di grup B, 12.900 di grup C. Nah, solusi pertama kita akan tentukan berapa jumlah ID yang kita butuhkan untuk menjadi bronze agensi. Di grup A, di sini terdeteksi 38 ID. Di grup B 39 ID, di grup C 37 ID. Tindakan yang harus kita lakukan adalah merekrut 38 orang di grup A, 39 orang di grup B, 37 orang di grup C. Nah, ini terlihat banyak sekali, 38 orang, 39 orang, 37 orang. Nah, dengan solusi kedua, yakni double elite, kita akan pecah 38 orang ini menjadi double elite, supaya terlihat lebih sedikit. Nah, di sini setelah kita pecah menjadi double elite, kita hanya butuhkan 4 double elite grup A, B, dan C. Cukup 4 double elite. Nah, tindakan yang kita lakukan, kita akan mendelegasi 4 orang di grup A, B, dan C untuk mendapatkan double elite. Dengan demikian, kita juga akan update bronze agensi. Nah, sekarang kita akan memecah lebih kecil lagi, yakni elite. Kita akan mecah dengan elite, maka kita akan butuhkan 8 elite di grup A, 8 elite grup B, 7 elite di grup C. Tugas yang kita lakukan adalah mendelegasi 8 orang grup A, 8 orang grup B untuk mendapatkan elite, kemudian 7 orang di grup C untuk mendapatkan elite. Nah, kemudian opsi yang keempat, dengan mencetak peringkat leader agensi. Untuk menjadi bronze agensi, kita cukup mencetak 1 leader agensi di grup A, 1 leader agensi di grup B, dan 1 leader agensi di grup C. Dengan demikian nanti kita akan update bronze agensi. Nah, kemudian di sini yang keempat, ya di kolom delegasi, kita tinggal tulis saja nama orang-orang yang akan kita delegasi untuk menyelesaikan target. Ya, misalnya kalau memang kita akan menggunakan double elite, maka 4 orang double elite di grup A. Ya, cukup misalnya kita tulis namanya Pak Budi, kemudian di sini ada Joni, kemudian di sini ada Jono, kemudian di sini ada Juni. Oke, itu untuk grup A. Kemudian grup B kita juga butuh 4 double elite. Nah, misalnya saja di sini kita butuhkan, kita delegasi Bu Ani, kemudian Ibu Ika, kemudian di sini ada Bapak Doni, kemudian ada Bapak Chandra. Bapak Chandra. Nah, kemudian di grup C kita butuh 4 double elite juga. Nah, kita akan delegasi 4 orang. Nah, misalnya di sini ada Bapak Riki, kemudian ada Ibu Ita, kemudian ada Bapak Pandu, kemudian ada Bapak Andi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita akan fokus kepada orang-orang ini, ya, sampai targetnya terpenuhi. Ya, dengan begitu kita juga akan update posisi, kemudian yang kita delegasikan juga akan mendapatkan bonus sesuai dengan target yang kita berikan. Nah, di sini konsep kesejahteraan bersama bisa kita dapatkan. Nah, seperti inilah cara kita membuat goal setting. Jadi semua akan terukur dengan kita membuat perencanaan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan omset bulan lalu sesuai omsetnya masing-masing. Ya, tinggal diganti saja dengan omsetnya teman-teman semua. Oke, misalnya di sini kita taruh omset kita 7 juta. Oke, misalnya kita punya omset 7 juta ya. Di sini omset kita misalnya Rp7 juta.
350. Oke, di sini misal 7.700.000. Oke, semua akan berubah karena omset yang kita gunakan lebih dari leader agensi, maka tujuan kita jelas, target kita adalah bronze agensi. Ya, kita fokus saja ke bronze agensi. Ya, di sini langsung berubah ya. Omsetnya, ya kekurangan omset kita, ini sudah jelas. Di grup A kita kekurangan 8 juta, di grup B kita kekurangan 7.650.000, di grup C kita kekurangan 7.300.000. Ya, dengan cara yang sama, kita akan cek jumlah ID, kemudian kita pecah jadi double elite, kemudian kita pecah jadi elite, atau kita cetak peringkat. Lalu kita tulis nama orang-orang yang kita delegasikan untuk menuntaskan target kita. Oke, itu saja dari saya. Salam dahsyat, selamat menembus batas. Pasti kron.